Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas C e-Business akan menjelaskan topik tentang Customer Relationship Management atau yang disingkat dengan CRM, di mana materi ini disusun oleh Arsijar Anamila, Lod Anarara, Angri Hadaina, Ningsi Tamuina, Rambu Yunarti Tamuina. Kita akan masuk pada definisi Customer Relationship Management atau CRM dalam e-Business. CRM dalam e-Business merupakan strategi bisnis yang fokus pada pengelolaan hubungan dengan pelanggan. E-Business dalam CRM menjadi semakin penting karena perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggan melalui berbagai saluran digital. CRM dalam e-Business mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan alat-alat digital untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara efektif. Ini mencakup pengumpulan dan analisis data pelanggan, pengembangan strategi pemasaran yang dipersonalisasi, peningkatan layanan pelanggan, dan retensi pelanggan. Lanjut, manfaat Customer Relationship Management. Di sini ada 5 manfaat. Yang pertama itu peningkatan kepuasan pelanggan, di mana dengan menggunakan CRM dalam e-Business, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan secara lebih baik dan menyediakan layanan yang dipersonalisasi, yang mengarah pada peningkatan kepuasan pelanggan dan loyalitas jangka panjang. Yang kedua, peningkatan retensi pelanggan. Artinya CRM membantu perusahaan untuk memahami pola pembelian pelanggan, perilaku dan preferensi pelanggan. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan yang berisiko tinggi dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan retensi mereka melalui tindakan yang sesuai. Yang ketiga, efisiensi operasional, yang artinya CRM dalam bisnis memungkinkan otomatisasi proses bisnis seperti pengumpulan data pelanggan, penjadwalan kunjungan, dan pengiriman email pemasaran. Ini mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas ini secara manual. Yang keempat, analisis data yang lebih baik, di mana CRM menyediakan perusahaan dengan akses ke data pelanggan, dan data ini dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang tren pasar, preferensi pelanggan, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Informasi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam strategi pemasaran dan pengembangan produk. Yang kelima, penjualan yang lebih efektif. CRM membantu meningkatkan efektivitas tim penjualan dengan memberikan akses ke informasi pelanggan yang relevan. Informasi ini termasuk riwayat pembelian, referensi produk, dan interaksi sebelumnya dengan perusahaan. Tim penjualan dapat menggunakan data ini untuk mempersonalisasi pendekatan mereka, meningkatkan peluang penjualan, dan mempercepat siklus penjualan. Kemudian lanjut pada komponen CRM yang dijelaskan oleh Angri. Di sini ada komponen Customer Relationship Management atau CRM. Adapun yang menjadi komponen CRM dalam e-Business yaitu ada 4. Yang pertama, pengumpulan data pelanggan. Artinya CRM dalam e-Business melibatkan pengumpulan data pelanggan yang komprehensif. Data ini mencakup informasi demografis, riwayat pembelian, preferensi produk, interaksi pelanggan, dan umpan balik. Yang kedua, analisis data, yaitu data pelanggan dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Analisis data dapat melibatkan segmentasi pelanggan, prediksi perilaku pembelian, identifikasi peluang penjualan, dan evaluasi keberhasilan kampanye pemasaran. Yang ketiga ada automasi pemasaran, artinya CRM dalam e-Business memungkinkan perusahaan untuk mengotomatiskan proses pemasaran. Ini meliputi pengiriman email pemasaran, kampanye iklan digital, penjadwalan panggilan penjualan, dan otomatisasi tugas-tugas administratif. Yang keempat ada layanan pelanggan yang dipersonalisasi. CRM memungkinkan perusahaan untuk menyediakan layanan pelanggan yang dipersonalisasi. Data pelanggan yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memahami kebutuhan individu pelanggan dan memberikan pengalaman yang disesuaikan. Kemudian ada implementasi Customer Relationship Management atau CRM. Implementasi CRM dalam bisnis melibatkan beberapa langkah-langkah berikut, yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, identifikasi tujuan.
Artinya perusahaan harus mengidentifikasi tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui implementasi CRM. Tujuan ini dapat meliputi peningkatan penjualan, peningkatan kepuasan pelanggan, atau peningkatan retensi pelanggan. Yang kedua ada pemilihan platform CRM. Perusahaan perlu memilih platform CRM yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Beberapa platform populer termasuk Salesforce, Microsoft Dynamics 365, dan HubSpot. Yang ketiga ada pengumpulan dan integrasi data. Perusahaan perlu mengumpulkan data pelanggan dari berbagai sumber yang ada seperti situs web, media sosial, dan sistem penjualan. Data ini kemudian perlu diintegrasikan ke dalam sistem CRM. Kemudian yang keempat ada pelatihan karyawan. Karyawan perlu dilatih dalam menggunakan sistem CRM dan memahami bagaimana menggunakannya untuk keuntungan bisnis. Ini melibatkan pelatihan dalam pengumpulan data pelanggan, analisis, dan interaksi dengan pelanggan. Yang kelima ada pengukuran dan evaluasi. Artinya penting untuk mengukur keberhasilan implementasi CRM dan terus-menerus mengevaluasi hasilnya. Metrik yang dapat digunakan termasuk peningkatan penjualan, peningkatan kepuasan pelanggan, atau peningkatan retensi pelanggan. Selanjutnya masuk pada tantangan implementasi Customer Relationship Management yang dijelaskan oleh Ningsi. Jadi baik, saya akan menjelaskan tantangan implementasi CRM. Yang pertama itu pengumpulan data yang akurat. Pengumpulan data pelanggan yang akurat dan teknik dapat menjadi tantangan. Perusahaan perlu memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan perilaku dan preferensi pelanggan. Yang kedua, integrasi sistem yang rumit. Integrasi sistem CRM dengan sistem yang ada dalam perusahaan dapat rumit dan memakan waktu. Perusahaan perlu memastikan bahwa data dari berbagai sumber terintegrasi dengan baik dalam sistem CRM. Yang ketiga, perusahaan budaya. Implementasi CRM dalam e-bisnis seringkali memerlukan perubahan budaya dan perusahaan. Karyawan perlu memahami pentingnya pengumpulan data pelanggan dan berpartisipasi dan penggunaan sistem CRM. Yang keempat yaitu perlindungan privasi dan keputusan. Perusahaan perlu memperhatikan kebijakan privasi dan kepatuhan hukum yang berlaku terkait dengan pengumpulan dan penggunaan data pelanggan. Yang kelima, pengelolaan perubahan. Implementasi CRM dalam e-bisnis melibatkan perubahan dalam proses yang praktis bisnis. Perusahaan perlu memiliki strategi pengelolaan perubahan yang efektif untuk memastikan adopsi yang sukses oleh karyawan. Selanjutnya masuk pada kelebihan dan kekurangan CRM yang dijelaskan oleh Ferdinand. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan CRM. Yang pertama ada kelebihan dari CRM dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama peningkatan kepuasan pelanggan, yaitu CRM memungkinkan perusahaan untuk memahami dan merespon kebutuhan pelanggan secara lebih efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang preferensi dan riwayat pemilihan pelanggan, perusahaan dapat memberikan layanan dan dipersonalisasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang. Yang kedua, peningkatan retensi pelanggan, yaitu dengan menggunakan CRM, perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan yang berisiko tinggi untuk sure atau berpindah ke pesaing atau tidak lagi menggunakan produk atau layanan perusahaan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi churn, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan retensi pelanggan seperti menawarkan penawaran khusus atau layanan yang lebih baik. Yang ketiga, efisiensi operasional, yaitu CRM mengotomatiskan banyak proses bisnis seperti pengumpulan data pelanggan, penjadwalan kunjungan, dan pengiriman email pemasaran. Ini mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas ini secara manual, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang keempat, analisis data yang lebih baik, yaitu CRM mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan yang kaya. Informasi ini memberikan wawasan yang berharga tentang perilaku pelanggan,
preferensi produk, dan tren pasar. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang data ini, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan strategi pemasaran, pengembangan produk, dan segmentasi pelanggan. Jadi yang kelima, koordinasi tim yang lebih baik, yaitu CRM memungkinkan tim penjualan, tim pemasaran, dan tim layanan pelanggan untuk berkolaborasi dalam berbagi informasi pelanggan dengan lebih efektif. Hal ini membantu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tim yang pada akhirnya meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang berikut kekurangan dari CRM, yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, biaya implementasi, yaitu implementasi CRM bisa memerlukan investasi awal yang signifikan, termasuk perangkat lunak, peralatan, pelatihan karyawan, dan integrasi dengan sistem yang ada. Hal ini bisa menjadi bahan finansial bagi perusahaan kecil atau startup. Yang kedua, kesulitan integrasi. Mengintegrasikan sistem CRM dengan sistem yang ada di perusahaan dapat menjadi kompleks dan memakan waktu. Perusahaan perlu memastikan bahwa data dari berbagai sumber terintegrasi dengan baik dalam sistem CRM agar informasi yang akurat dan konsisten tersedia. Yang ketiga, ada tantangan perubahan budaya, yaitu implementasi CRM sering memerlukan perubahan dalam budaya perusahaan dan kebiasaan kerja karyawan. Menerima dan beradaptasi dengan perubahan ini bisa menjadi tantangan, terutama jika ada presentasi dari karyawan yang terbiasa dengan cara kerja yang lama. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi, yaitu CRM mengandalkan teknologi informasi dan alat-alat digital. Jika ada kegagalan sistem atau ketentangan keamanan, ini dapat mempengaruhi kinerja dan kedalaman CRM. Selanjutnya kesimpulan yang dijelaskan oleh Arsidiana William. Kesimpulan, CRM dalam e-bisnis adalah strategi penting untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara efektif dalam era digital. Dengan menggunakan teknologi informasi dan alat-alat digital, perusahaan dapat mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data pelanggan untuk meningkatkan kepuasan, retensi, dan pengalaman pelanggan. Implementasi CRM dalam e-bisnis membawa manfaat yang signifikan, meskipun juga melibatkan tantangan yang perlu diatasi dengan baik.